Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sauki dan Pak Abu Bakar. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkanlah ya, saya Mas Riano Pianti yang pada kesempatan kali ini bertugas sebagai observer. Nah, terus Pak Sauki Mabrur sebagai coach dan Pak Abu Bakar sebagai coach ya. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum memulai praktik kucing, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama masalah rubrik penilaian ya. Nanti selama percakapan akan saya amati, akan saya nilai ya. Nah, yang kedua, kompetensi apa saja yang akan Pak Sauki ini kembangkan dalam praktek kucing kali ini? Iya. Baik, perkenalkan, nama saya Sauki Mabrur. Di kesempatan kali ini saya sebagai coach. Adapun tadi kompetensi yang akan dikembangkan dalam sesi coaching kali ini, yang pertama adalah ingin mengembangkan bagaimana kompetensi mindfulness, kehadiran penuh dalam sesi coaching. Kemudian bagaimana juga saya bisa nanti mendengarkan dari coach keluhan-keluhan dan juga nanti bisa mengarahkan bagaimana solusi-solusi terbaik yang akan ditemukan sendiri oleh coach. Selain itu, saya pun juga ingin mengembangkan bagaimana nanti saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan, terutama tentang pertanyaan berbobot dan juga terbuka. Kira-kira seperti itu. Oh iya Pak. Nah, terus kompetensi dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang lebih dominan, yang lebih spesifik akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik adalah saya nanti mencoba ingin mengembangkan kompetensi tentang bagaimana sebagai seorang coach bertanya kepada seorang coach untuk bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan juga berbobot sesuai dengan alur tirta seperti itu. Ya, baiklah Pak. Nah, nanti Pak Abu Bakar dengan Pak Sauki dan Pak Abu Bakar selama proses kucing ya nanti akan saya amati dan saya observasi ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Pak Sauki Mabrur dan Pak Abu Bakar untuk melakukan praktek kucing. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam Mas Sauki. Sehat Mas Sauki? Alhamdulillah Pak. Pak Abu, terima kasih sudah hadir pada sesi coaching kali ini. Dalam sesi coaching kali ini kita akan berlangsung selama 20 menit. Tidak lama Pak ya. Nanti Pak Abu bisa menceritakan hal-hal yang ingin Pak Abu ceritakan supaya nanti kita sama-sama menemukan solusi-solusi, terutama solusi dari permasalahan. Nah, hadirnya Pak Abu di sini kira-kira nih hari ini nih mau ngomongin apa? Terima kasih Pak Oki. Memang saya itu sebenarnya sudah lama pengen ngobrol sama Mas Oki ya. Cuman karena memang kita kesibukannya terlalu banyak lah ya. Kesibukan jadi akhirnya baru kesempatan kali ini kita bisa ngobrol. Saya di sini Pak Oki, alhamdulillah bisa bertemu. Saya ingin coba curhat lah ya, katakan seperti itu, permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas gitu ya. Yang tentunya karena memang saya itu sekolahannya selalu terimbas banjir rob, maka anak-anak saya itu kehadirannya kurang Pak. Artinya mereka ya cenderung takut untuk bersekolah. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, berarti bisa saya simpulkan bahwa Pak Abu sekarang memiliki masalah tentang kehadiran siswa di sekolah. Betul. Seperti itu, karena mungkin juga beberapa macam hal nanti yang bisa kita bicarakan. Kemudian kira-kira tujuan atau goalsnya dari sesi coaching kali ini apa yang ingin Pak Abu dapatkan? Dari kegiatan ini saya berharap bisa menemukan satu solusi. Kira-kira yang pertama tentunya adalah kehadiran siswa itu sendiri Pak ya. Artinya
jangan sampai ketika pembelajaran sampai ulangan akhir semester mereka kehadirannya tidak sampai 60%. Gitu kan. Kemudian yang kedua juga ya tentunya minat belajarnya otomatis kalau jarang berangkat ya berkurang begitu. Kira-kira dua itulah yang saya coba untuk cari solusinya seperti itu. Kehadiran yang nanti juga akan mempengaruhi minat belajar, motivasi. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, dari permasalahan itu nih Pak Abu nih, kira-kira keadaannya seperti apa sih sekolah Pak Abu anak-anaknya? Iya. Sekarang ini? Ya, untuk keadaan yang sekarang ini memang sangat jauh berbeda ketika saya taruhlah ya awal-awal ke sana karena memang kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu. Pada saat itu ya tentunya saya juga tidak menghadapi masalah yang seperti ini karena memang keadaan alamnya berbeda. Tetapi karena sekarang ini lautnya selalu naik ke daratan, artinya rob itu sampai ke sekolahan, ya tentu sekolahan kebanjiran, otomatis ya bagi anak-anak yang dekat pantai Pak, mereka mengalami banjir rob yang lebih tinggi, begitu. Artinya ya mereka takut ke sekolah, katanya seperti itu Pak. Oke, menarik nih. Berarti Pak Abu ini posisi dengan letak geografis sekolah yang tadi banjir rob berarti di pinggir pantai gitu ya, di pinggir laut. Itu salah satu mungkin ya bisa jadi alasan siswa jarang masuk. Kira-kira selain itu nih Pak, selain tadi ada banjir rob, apalagi Pak kira-kira? Kalau saya amati ya, oke, artinya mereka itu saya kira karena yang 2 tahun ke belakang kita ada COVID itu ya, artinya imbas dari COVID itu ditambah imbas banjir rob. Jadi kedua-dua permasalahan ini sangat mendukung Pak. Artinya COVID 2 tahun kita tidak bersekolah, anak itu sudah berkurang minatnya, ditambah lagi datang permasalahan baru banjir rob, faktor alam itu. Seperti itu. Kemudian keadaan yang ingin diharapkan apa sih gitu? Ya saya sebagai guru tentunya menginginkan ya anak didik saya Pak ya, yang berjumlah sekitaran 40 lah. Ya, pengennya mah 100% hadir Pak. Artinya karena materi kalau tidak disampaikan kepada seluruh siswa maka ya tidak akan tercapai begitu kan tujuan pembelajaran atau KKM kita gitu Pak ya. Otomatis nanti saya juga akan kesulitan untuk menentukan nilai Pak, karena mereka jarang sekolah ya otomatis jarang mengikuti pembelajaran. Kalau jarang mengikuti pembelajaran otomatis jarang mengikuti penilaian seperti itu Pak. Oke, tadi kalau kita lihat berarti faktor penyebabnya adalah eksternal gitu. Eksternal. Sejauh ini nih apa yang sudah Bapak usaha apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi tadi itu, motivasi tadi dia? Untuk mengatasi permasalahan itu sebenarnya ya, ketika zaman COVID Pak ya, saya itu sudah melakukan kegiatan pembelajaran daring yang dianjurkan oleh pemerintah itu Pak. Artinya saya secara mandiri berusaha belajar mencari bahan untuk pembelajaran daring itu. Saya coba buatkan kelompok di WA, kemudian saya buatkan kelompoknya juga. Tetapi Pak, pembelajaran daring ini tidak maksimal. Tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena kita tahu lah ya keadaan ekonomi masyarakat pantai itu. Artinya walaupun taruhlah ya orang tuanya mempunyai HP, tapi HP punya, kuota tidak punya. Iya betul ya. Kadang begitu ya Pak. Iya kadang begitu Pak. Artinya dia punya HP sih, tapi kuota nggak punya apa ya. Artinya ketika diarahkan ke sekarang itu ada wifi itu Pak ya, yang 2.000 sejam atau 3.000 sejam itu mereka cenderung membukanya permainan Pak. Iya daripada pembelajaran mereka lebih cenderung ke permainan karena memang kontrol orang tua yang kurang juga. Nah itu ya, kontrol dari orang tua itu. Nah kira-kira usaha yang sudah dilakukan tadi ya butuh support dari siapa aja sih Pak? Sudah pernah minta support ke siapa gitu? Ya, terima kasih Pak. Ya untuk memuluskan kegiatan saya ini Pak, tentunya saya berkolaborasi dengan teman sejawat Pak ya. Ada teman yang kira-kira bisa membantu. Artinya orang terdekat lah atau orang situlah yang coba saya ajak sebagai tim. Ya. Artinya supaya ikut memantau Pak pembelajaran anak-anak ini. Selain teman sejawat juga saya berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah. Artinya saya melaporkan keadaan
pembelajaran saya baik di kelas ataupun yang daring itu Pak, seperti apa perkembangannya dan apa permasalahannya seperti itu. Kalau untuk ini nih Pak Abu, spesifikasi kegiatan khususnya gitu, seperti mohon maaf misalkan kalau di sekolah saya itu, ini sekedar berbagi sedikit Pak ya, itu seperti ada home visit misalkan bagi yang sudah lama sekali tidak ini, ada nggak kira-kira yang seperti itu gitu? Ya. Untuk yang home visit itu sudah dilakukan Pak, cuman karena memang keadaan yang banjir itu Pak, yang banjir itu kalau yang ketika COVID memang kita juga ada kekhawatiran Pak ya, ketika banjirop ini yang sekarang ini Pak, sudah saya lakukan home visit Pak, cuman memang memang keadaan alamnya seperti itu, artinya saya juga tidak bisa untuk serta-merta memaksa atau menakut anak untuk sekolah. Kalau tidak sekolah dia tidak, itu saya juga merasa kasihan. Ya, makin malas makin ya. Iya, ditakut-takutin, takut tambah malas kan seperti itu. Sebenarnya saya juga sudah membicarakan solusi yang terbaru Pak. Ibu kepala sekolah ini Pak. Artinya saya mencoba membuat modul ajar seperti itu Pak. Modul ajar seperti itu. Artinya yang lah yang tidak berangkat saya usahakan saya berikan modul ajar. Nah, itu bagus nih, saya ketemu hal baru nih. Kalau modul ajar itu apa yang disiapkan sebelumnya? Ya tentunya saya melihat program semester Pak ya, program semester yang akan dicapai dalam satu semester itu, kemudian saya memetakan materi yang akan disampaikan. Artinya di rumah anak-anak bisa belajar sesuai dengan yang ada anak-anak yang ada di sekolah, supaya apa, materi yang saya sampaikan itu sama sebetulnya. Ketika pas waktunya ulangan kita sudah sama-sama sampai ke materi itu. Itu Pak. Cuman ya nanti saya juga tadi tuh kolaborasi dengan teman yang domisili di sana tuh Pak. Artinya saya buat modul ajarnya, kemudian mereka yang berkomunikasi dengan seredik saya, ya, karena memang saya artinya butuh bantuan mereka teman-teman di Jawa. Nah dari modul itu bagus ya menurut saya, dengan memberikan modul ajar seperti itu bagi siswa yang tidak berangkat. Tapi pasti Pak Abu punya juga indikator bahwa modul ajar dibuat, kemudian untuk siswa yang tidak berangkat ada dong kriteria keberhasilannya. Iya. Apa kira-kira Pak? Iya. Modul ajar itu. Tentunya kriteria dari modul ajar ini tentunya ya Pak ya, karena memang saya tugasnya guru, maka harus mencatat perkembangan kemampuan siswa. Dan tentunya indikator yang saya ingin capai adalah siswa itu mampu mengikuti pembelajaran dan mencapai apa yang sudah sama-sama kita sepakati untuk pembelajaran dalam satu semester itu atau satu tahun itu. Seperti itu. Terus ada lagi kira-kira kriteria yang bahwa anak yang memang berangkat dengan yang tidak berangkat kemudian dikasih modul ajar nih, gitu kan, katakanlah perkembangan akademiknya sama, gitu. Kira-kira apa nih pembandingnya, gitu? Ya, saya kira yang hadir dengan yang tidak hadir pasti tidak akan sampai cara penangkapannya Pak. Iya, karena yang hadir itu otomatis ada bimbingan langsung dari saya seperti itu. Kalau dari rumah ya otomatis hanya belajar secara modul saja ataupun mungkin dibantu oleh kakak atau ibu bapaknya gitu. Cuman ya otomatis indikator bagi saya adalah bahwa berbeda dari yang hadir dan tidak hadir, maka tentunya di nilai pengetahuan saya tidak akan memberikan soal yang terlalu katakanlah yang hot yang rumit itu yang rumit itu saya kasihkan bagi yang hadir saja, artinya saya tahu lah perkembangan yang hadir gitu Pak ya. Kalau yang di rumah kan hanya mereka mengikuti dari modul ajar seperti itu Pak. Kemudian kalau tadi sudah ada solusi dari Pak Abu modul ajar, nah untuk bentuk pemantauannya apakah misalkan ada kerjasama dengan orang tua, jaringan komunikasinya bagaimana dengan orang tua? Iya, kalau dengan orang tua Pak, saya yang bagi yang HP-nya on ya, saya menggunakan grup WA itu yang kemarin saya manfaatkan. Kemudian kalau yang off artinya mereka ya berkendala dengan jaringan online, maka saya akan berikan rubrik-rubrik penilaian dari perkembangan siswa itu. Baik nanti rubriknya orang tua yang mengamati atau saya secara langsung yang mengamati. Kira-kira ada kendala atau apa gitu sejauh ini?
apa yang sudah Bapak pikirkan kira-kira kendalanya apa Iya. gitu untuk perencanaan itu? Iya, kalau kendala pasti ada Pak ya. Artinya karena memang anak-anak itu sekarang itu lebih senang bermain daripada belajar Pak. Ya karena harapan saya memang anak ini mampu lebih cepat memahami Pak ya. Cuman kalau tidak ada kemauan dari anak sendiri kemudian orang tuanya tidak support, saya kira itu adalah sebuah kendala juga Pak untuk mencapai keberhasilan belajar siswa. Pernah ini nggak Pak, ketika membuat modul ajar itu justru siswa makin tidak mau ingin mengerjakan karena mungkin anak SD kan dunianya bermain, sedangkan di rumah tuh ya kalau nggak sekolah tuh bermain gitu. Nah kira-kira supaya mau mengerjakan modul ajar ataupun tugas-tugasnya di situ tuh, apakah Bapak misalkan pernah terlintas untuk membuat yang misalkan pertanyaan-pertanyaan atau alur-alur yang seperti games kira-kira gitu? Iya. Gimana tuh? Iya. Saya untuk membagikan minat siswa yang taruhlah karena memang keadaannya seperti itu ya. Saya itu membuat terobosan yaitu membuat semacam kayak kartu puzzle tuh Pak. Karena memang ya tadi saya mensiasati siswa yang tidak mempunyai HP dan kuota itu Pak. Oh iya. Saya kira puzzle kan bisa semua lah ya, secara offline ya. Offline. Jadi untuk supaya siswa lebih greget untuk belajar, saya menggunakan seperti puzzle itu Pak. Seperti puzzle itu. Ya, memang sepertinya memang rumit juga ya. Iya, saat COVID-nya sudah selesai, tapi ada bencana yang mungkin ya alam termasuk apa ya, seperti ini yang justru rutin ya. Iya, betul. Rutin penanggulangannya ya seperti itu ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sebuah permasalahan yang memang perencanaan solusinya juga harus panjang. Nah, baik Pak Abu, kali ini kita memasuki tahapan terakhir dari sesi coaching kali ini. Nah, mungkin dari Pak Abu, apa sih yang Pak Abu bisa simpulkan dari pertemuan kita nih tentang coaching ini? Terima kasih Api. Alhamdulillah setelah saya ngobrol, bertukar pikiran dengan Pak Api, yang pertama saya merasa lega Pak. Artinya permasalahan ini ternyata bisa diselesaikan dengan hanya ngobrol saja gitu. Artinya saya juga bisa menyampaikan keluhan-keluhan saya, kemudian ada beberapa pertanyaan yang bisa mengarahkan saya untuk menemukan solusi Pak. Alhamdulillah solusinya sudah ketemu Pak ya. Artinya saya itu yang pertama akan coba ya tadi yang punya kuota yang tidak hadir di sekolah ya, otomatis saya berikan pembelajaran secara daringnya itu. Kemudian yang tidak punya kuota ya saya coba membuatkan modul ajar supaya yang tidak punya kuota bisa belajar. Seperti itu dari pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah solusi ini mudah-mudahan bisa saya kembangkan lebih baik lagi Pak. Selain itu tadi sudah ketemu ya, saya simpulkan tadi dengan solusi yang siswa tidak bisa masuk karena dari bencana banjir rob, dengan menggunakan daring dan juga offline. Kira-kira dari sesi coaching kali ini atau terlintas ide baru nggak gitu Pak? Apa gitu mau bikin apa? Ya, saya itu terpikir untuk membuat kelompok belajar Pak. Kelompok belajar artinya kalau dalam kelompok kan anak-anak bisa saling mengisi. Nah, kira-kira solusi barunya saya coba kelompok ini Pak. Bikin kelompok belajar. Sesuai apa? Sesuai dengan domisili anak. Sesuai dengan domisili anak. Supaya tekanan rumah lah, artinya supaya jangan sampai ada alasan aduh jauh dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Abu. Tadi kita sudah melakukan sesi coaching ya selama kurang lebih tadi 20 menit. Ya, mudah-mudahan percakapan kita kali ini bermakna dan juga bisa memunculkan ide-ide baru terhadap permasalahan yang Pak Abu hadapi di sekolah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk sesi coaching kali ini saya tutup dan saya serahkan kembali kepada observer. Ya, terima kasih Pak Sauki Mabrur dan Pak Abu Bakar yang sudah melakukan praktek coaching. Nah, berdasarkan pengamatan yang tadi saya lakukan, Pak Abu dan Pak Sauki ya, tadi sudah melakukan ini sesuai dengan alur tirta ya, adanya tujuan, adanya identifikasi, adanya rencana aksi dan tanggung jawab, sudah secara berurutan, sudah bagus sekali. Dan juga sudah terlihat adanya 3 kompetensi tadi, yaitu kompetensi kehadiran penuh ya, kehadiran penuh, terus adanya mendengarkan aktif,
dan adanya ini pertanyaan yang berbobot ya, yang disampaikan oleh seorang coach kepada coach ya. Nah, juga indikatornya juga sudah tercapai semua ya, menurut saya sudah bagus ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan sesi kali ini, sesi pertama, saya tutup dengan bacaan bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Oki, Bu Mas Ria. Selamat sore Pak Abu Bakar. Terima kasih. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini mengadakan coaching dengan rekan sejawat. Ibu Mas Ria, Pak Oki, sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini, yang pertama perkenalkan, nama saya Abu Bakar. Saya bertugas sebagai observer. Yang perlu diketahui oleh Ibu Mas Ria bahwa nanti saya akan coba menilai rubrik yang sudah disediakan, terutama tentang kesesuaian alur kita, Bu ya. Nanti apakah praktek coaching ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum, Bu ya. Ibu Mas Ria, perlu saya tanyakan bahwa pada kesempatan coaching kali ini kompetensi apa yang akan dikembangkan, Bu? Ya, baiklah. Terima kasih Pak Abu Bakar ya. Pada kesempatan coaching kali ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, terima kasih Ibu. Dari ketiga kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang coba Ibu titik beratkan atau akan Ibu munculkan secara spesifik itu, Bu? Ya, dari ketiga kompetensi tersebut yang saya lebih spesifikkan pada mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Pertanyaan berbobot ya. Kira-kira untuk apa ya, mengetahui keberhasilan yang kompetensi yang ketiga ini, indikator apa yang coba Ibu akan kembangkan? Dikatakan berhasil ya jika si coach ini menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan juga dapat berkembang kemampuannya, Pak. Seperti itu. Bisa saya pahami, Bu. Terima kasih Ibu Mas Ria. Baiklah, karena kita juga mengejar waktu, mangga untuk Ibu Mas dan Pak Oki kami persilakan untuk melakukan kegiatan coaching pada sore hari ini. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Abu Bakar. Nah, selamat sore Pak Sauki Mabrur. Ya, selamat sore Ibu Mas Ria. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sore ini kita dapat bertemu. Nah, ngomong-ngomong Pak Sauki, hari ini kita membahas tentang apa, tujuan pembahasan kita hari ini tentang apa? Iya, terima kasih Ibu. Jadi tujuan saya hari ini menemui Ibu Mas Ria. Jadi sebenarnya pengen curhat ini, Bu. Ya. Mungkin permasalahan yang akan saya hadapi bisa di coaching oleh Ibu supaya saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Ya. Adapun masalahnya yaitu karena saya di jenjang SMP, Bu ya, saya tuh pengen curhat ke guru SD gitu. Oh, iya, jadi ternyata saya di kelas 7 tuh, Ibu, ada beberapa siswa yang kemampuan membacanya itu bisa dikatakan tidak lancar lah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti saya juga dalam sesi coaching kali ini ya inginlah kira-kira barangkali dari obrolan ini menemukan solusinya. Kira-kira seperti itu, Bu. Situasi seperti itu kenapa bisa terjadi, Pak? Iya. Apa yang menyebabkan bisa terjadi? Sementara kan anak SMP ya, masih betul. ada yang tidak bisa membaca atau tidak lancar dalam membaca. Jadi kayaknya gini, Bu, saya tuh mencoba mengobservasi gitu ya. Kok bisa ya anak SMP kelas 7 tidak bisa, atau bukan tidak bisa, tidak lancar membaca gitu. Ternyata memang faktornya karena 2 tahun yang lalu dari mungkin kelas 4, kelas 5-nya itu karena COVID, Bu ya. Iya. Jadi mungkin anak-anak itu yang saya observasi katanya justru jarang membaca gitu. Lebih banyaknya menonton gitu. Jadi ada guru ngirim materi misalkan ke grup WhatsApp gitu ya. Dari grup WhatsApp itu anak-anak hanya menyimak saja tanpa membaca katakanlah buku pelajaran seperti itu. Mungkin salah satu penyebabnya itu, Bu gitu.
Lantas apa yang menyebabkan anak-anak tersebut Pak hanya sekedar menonton saja? Iya, karena ya saya juga baru baru kepikiran tadi ya, mungkin salah satu selain itu ya penyebabnya karena katanya ya anak-anak itu yang usia di bawah fase D itu, fase C itu lebih ke visual gitu. Visual. Jadi visualnya adalah ya tadi menonton tanpa ada keinginan untuk membaca materi. Itu yang menjadi problemnya gitu. Dan menular sampai masuk ke kelas 7 SMP gitu. Seperti itu ya. Nah, terus apa saja sejauh ini yang sudah Pak Sauki lakukan Pak untuk menangani hal tersebut Pak? Beberapa hal yang sudah saya lakukan sih, sementara memang berkoordinasi dan berkomunikasi dengan orang tua gitu kan. Meminta orang tua itu supaya mengajarkan kembali anak-anaknya supaya mau membaca itu komunikasi dengan orang tuanya. Tapi kan mungkin orang tua juga kan banyak kesibukan gitu ya, banyak kesibukan, alasan aduh saya nggak bisa nemenin anak saya untuk belajar lagi membaca gitu kan, udahlah gurunya aja lah gitu, diserahkan lagi ke sekolah. Ya itu juga mungkin menjadi problem besar ke saya gitu, ternyata orang tuanya mayoritas ya lepas tangan lah gitu. Maka dari itu beberapa kali kesempatan saya sebagai koordinator dari kelas 7 juga berkoordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ya sejauh ini yang sudah dilakukan adalah guru bahasa Indonesia itu ketika masuk di kelas yang didapati ada anak yang tidak lancar membaca, dia ada waktu tambahan 5 menit untuk membaca beberapa halaman tapi dikeraskan gitu. Tapi di hadapan guru bahasa Indonesianya seperti itu, tidak di hadapan teman-temannya. Mungkin kalau di hadapan teman-temannya malu. Baru sebatas itu sih Bu gitu. Makanya galau nih, apalagi gitu ya. Gitu. Lalu bagaimana Pak tanggapan anak-anak yang belum bisa atau belum lancar membaca tersebut Pak dengan adanya kegiatan 5 menit tadi itu? Iya, beberapa anak memang merasa terbantu ya, tapi di luar itu juga ya justru anak-anak makin males gitu. Kan saya sudah SMP, ngapain belajar lagi? Kira-kira rasanya gitulah gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang memang menjadi titik beratnya, bahwa anak tidak kurang lancar membaca huruf alfabet, tidak menyambung kalimat lain sebagainya, bukan tidak bisa membaca tapi tidak lancar seperti itu. Ada yang nanggapnya positif, seneng ikut lagi gitu kan, belajar lagi. Ada yang tadi yang males, mungkin semakin males itu Bu. Lalu apa saja rencana Pak Oki untuk menangani permasalahan tersebut Pak? Ya ini yang baru saya terpikirkan yang akan saya lakukan, mungkin lebih membuat ini ya Bu, program khusus gitu. Jadi kayak seperti kelas tambahan gitu, supaya satu kelas itu ya target siswanya itu tadi yang memang belum lancar membaca. Jadi seperti kayak pulang sekolah gitu kan, dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga wali kelasnya gitu. Nanti mengajar, katakanlah hanya mengecek seperti anak ngaji lah, kira-kira seperti itu. Jadi katakanlah 20 menit atau 15 menit setelah pulang sekolah ada kelas khusus anak-anak yang itu tadi yang belum lancar membaca gitu. Karena kalau yang sudah ditangani di kelas itu merasa malu gitu, merasa malu dengan teman-teman lainnya. Tapi kalau misalkan satu kelas sih menurut saya ya mungkin senang lah gitu. Oh ini juga nggak bisa, ini nggak bisa, kita belajar sama-sama gitu. Mungkin itu yang akan saya lakukan Bu. Nah ya, dari kegiatan tersebut Pak, pembelajarannya atau kegiatannya seperti apa Pak? Gambarannya ya. Kegiatan mungkin gambarannya aktivitasnya yang pertama adalah belajar sambung huruf lagi, dari dasar lagi, sambung huruf lagi, kemudian mengejak lagi, sampai nanti mereka goals akhirnya adalah mampu membaca dengan lancar, dengan lantang, kemudian bisa menyimpulkan isi dari bacaan itu maksudnya apa. Itu yang paling tingginya sih. Tapi sementara mungkin target di kelas 7 karena supaya bisa sama dengan teman-teman yang lainnya bisa membaca itu ya minimal
dia bisa mengucapkan kata dan kalimatnya dengan lancar lah, kira-kira seperti itu. Ya. Sangat bagus, Pak. Nah, terus kriteria keberhasilan, dikatakan berhasil itu, kegiatan tersebut dikatakan berhasil, seperti apa Pak gambarannya? Menurut saya kriteria keberhasilannya minimalnya ya, yang saya terfikirkan adalah tadi bisa menyambung kata demi kata menjadi kalimat gitu. Jadi membaca itu kata demi kata menjadi kalimat itu tidak terbata-bata, tapi langsung misalkan baca, ya. Pancasila satu, seperti itu. Itu sih yang saya pikirkan gitu minimalnya. Nggak muluk-muluk tadi yang bisa menyimpulkan satu paragraf kesimpulannya apa, itu kayaknya jauh banget Bu ya. Iya, itu mungkin minimalnya itu Bu. Iya, Pak. Kriterianya. Nah, terus untuk komitmen dari langkah aksi yang sudah Bapak lakukan itu seperti apa komitmennya untuk menjamin kalau Bapak itu sudah melakukannya apa gimana? Seperti apa komitmen Bapak? Iya, komitmen saya mungkin nanti akan juga berkoordinasi dengan pihak terkait ya, mulai dari orang tua itu sendiri harus dilibatkan menurut saya, guru bahasa Indonesia yang tentunya juga punya PR besar, kemudian dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga kepala sekolahnya tentunya itu, supaya ya menurut saya mungkin tadi rencana program yang tadi ya program tadi itu bisa disupport lah, didukung minimal dari fasilitasnya lah gitu, memberikan misalkan di YouTube itu saya lihat beberapa ada cara membaca cepat gitu, itu kan harus pakai tayangan video gitu ya, mungkin bisa disiapkan katakanlah ruangan yang memang laptop dan proyektornya tuh ada gitu, mungkin itu komitmen sayanya supaya ya kegiatan yang tadi saya rencanakan itu bisa terlaksana itu. Ya, itu ide yang sangat bagus sekali Pak, semoga dapat terlaksana. Nah, terus siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam melaksanakan rencana tersebut? Yang akan saya libatkan terutama memang yang harus konsen sekali adalah justru orang tua. Gitu, iya. Jadi bagaimanapun kita guru berusaha di kelas kan hanya ketemu beberapa kali, sedangkan pelajaran bahasa Indonesia juga 1 minggu paling 1-2 kali pertemuan gitu. Tapi dengan orang tua saya rasa ya setiap hari gitu, mau tidak mau ya orang tua harus kembali lagi mengajarkan anak ya. Padahal kan sederhana mungkin bagi kita ya mengajarkan untuk bisa mengulang bacaan lagi supaya lancar, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama, orang tua. Kemudian untuk guru bahasa Indonesia sendiri yang akan saya libatkan bukan hanya yang mengajar di kelas 7, karena akan repot juga, nanti mungkin saya akan bikin jadwal piket juga Ibu ya, karena ini menjadi tanggung jawab dari mata pelajaran bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian juga tadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum supaya mengetahui bahwa memang kualitas dan kemampuan beberapa anak ini, terutama dalam hal literasi membacanya, kata demi kata menjadi kalimat dengan lancar itu masih ada yang belum lancar, kira-kira seperti itu. Dan tentunya yang paling akhir itu ini kepala sekolah itu kepala sekolah. Berarti banyak pihak ya Pak yang Iya, dilibatkan ya betul. demi menunjang program yang Pak Sauki lakukan. Nah, terus kapan rencananya Bapak akan melakukan kegiatan tersebut, Pak? Iya, rencananya karena sekarang tengah semester ya, apalagi mau kenaikan kelas, saya rasa nanti akan saya usulkan berupa saya mungkin nanti bikin ini draft rancangan kegiatannya gitu supaya bisa dieksekusi langsung sebelum nanti kenaikan kelas. Jadi nanti kenaikan kelas itu si anak ini kriteria naik kelasnya ditambahkan menjadi harus tegas sih menurut saya mah, menjadi tadi bisa dan lancar membaca itu Bu. Jadi sebelum kenaikan kelas harus mereka sudah lancar dan terbiasa membaca gitu. Seperti teman-teman normal pada umumnya lah gitu. Iya, Pak. Harus itu Pak, apalagi kan mereka sekarang sudah anak SMP ya. Iya, anak berarti SMP. harus lebih ini lagi ya, Bapak selaku wali kelasnya ya. Nah, terus dari percakapan tadi apa yang sudah Bapak dapatkan atau dari percakapan tadi apa yang sudah Bapak simpulkan mengenai solusi yang sudah Bapak ini berikan? Ya, kesimpulannya tadi saya memang
langsung terlintas tadi tuh rencana-rencana yang akan saya lakukan ya, baik yang sudah ataupun yang belum. Salah satunya tadi adalah membuat program tersendiri setelah pulang sekolah, bagaimana siswa ini yang tadi tidak lancar membaca dibuatkan kelas khusus tambahan 20 atau 15 menit setelah jam pelajaran gitu kan. Bisa tidak setiap hari, mungkin bosen juga setiap hari, misalkan 3 hari sekali seperti itu, yang nanti goals akhirnya ya ketika kenaikan kelas ke kelas 8 anak sudah tuntas belajar membaca dan bisa membaca dengan lancar. Itu yang tadi saya dapatkan ya Bu ya. Terus bagaimana perasaan Bapak sekarang seperti apa Pak setelah melakukan coaching dengan saya? Iya, ya perasaan saya terus terang karena Ibu guru SD ya kan, saya pengen belajar banyak juga dari Ibu ya. Tadi dari arahan Ibu saya mendapatkan beberapa ide baru gitu. Salah satunya yang sudah saya lakukan memang baru sebatas itu, ternyata oh ya harus kayaknya tuh dibuat program lagi gitu. Justru itu menurut saya menarik ya, bahwa ini nih belum keidea gitu. Baru tadi tuh Bu ketemunya gitu. Ya semoga dapat terrealisasi dengan baik ya Pak. Nah nanti untuk perkembangannya ya saya tunggu informasi selanjutnya ya Pak, kita melakukan coaching kembali ya. Ya terima kasih atas waktunya Pak Soki. Sekian percakapan coaching yang dapat saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan Bu untuk kita semua. Ya, terima kasih. Ibu Mas Ria, terima kasih. Tadi kita sudah selesai melakukan kegiatan coaching antara Ibu Mas Ria dengan Pak Soki. Setelah saya amati, memang kegiatan kita ya sudah bagus ya Bu ya. Ibu Mas Ria, yang perlu saya kuatkan lagi, tadi kira-kira indikator yang sudah muncul itu apa saja Bu ya? Apakah sudah tercapai atau belum ya Bu ya? Ya menurut saya tadi Pak sudah tercapai ya, karena indikator yang sebelumnya saya sebelum melakukan percakapan kan ingin supaya si coach itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan dapat berkembang ya kompetensinya. Nah tadi kan Pak Soki sudah menemukan ide-ide tersendiri ya dalam menangani kasus anak yang belum lancar membaca. Salah satunya mengadakan ini bimbingan atau bimbel ya di luar jam mengajar. Nah seperti itu. Terus juga mengelompokkan ini dari mulai belajar menyusun kata demi kata menjadi kalimat Pak. Nah, terus juga menulis membaca ya, dari membaca kata menjadi kalimat yang lancar. Nah seperti itu kurang lebihnya Pak. Sudah berhasil saja, atau masih ada kira-kira yang tadi belum kesebut Bu? Sudah itu saja yang tadi sudah ketemu. Terus juga ini bantuan orang tua ya, peran dari orang tua dan pihak sekolah juga ya sangat berperan sekali dalam menangani permasalahan permasalahan anak SMP yang belum lancar membaca seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu. Apa yang saya observasi coaching dari Ibu Bapak berdua, alhamdulillah saya sudah orat-orat bahwa kegiatan ini sesuai dengan alur kita. Dari tujuan sudah ada, kemudian indikatornya sudah jelas, sudah disebutkan ini, kemudian rencana aksinya juga sudah disiapkan untuk kira-kira anak ini bisa dapat membaca atau mengikuti teman-teman yang sudah lancar gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya sudah muncul bahwa nanti akan tindak lanjuti, kemudian akan kita coba kembalikan untuk coach kembali Bu ya, artinya apa saja yang sudah tercapai dan apa saja yang belum tercapai seperti itu Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kira untuk kegiatan coaching pada sore hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan sebagai tolak awal atau tonggak awal untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah kita Pak ya. Artinya tujuan akhir kita adalah menjadikan murid-murid kita menjadi murid yang merdeka belajar seperti itu. Saya akhiri Bapak Ibu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat sore. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui kali ini kita akan melakukan praktik sesi coaching bersama
calon guru penggerak. Nanti masing-masing dari Bapak Ibu akan ada yang memerankan sebagai coach dan juga coachee. Ya, seperti itu. Adapun di sini yang berperan sebagai coach siapa? Bapak Abu. Nah, Bapak Abu Bakar. Ya, sebelum sesi coaching dimulai, saya sebagai observer akan menanyakan nih Pak beberapa hal yang mengenai yang pertama adalah rubrik penilaian yang akan Bapak kompetensi yang akan Bapak kuatkan dalam hal melakukan coaching kali ini apa kira-kira kompetensi apa saja? Ya, baik Pak Oki, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan coaching kali ini saya akan coba memaparkan 3 kompetensi yang akan saya capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentunya adalah mindfulness, hadiran penuh. Kemudian kompetensi yang kedua adalah pendengaran pendengaran secara aktif. Kemudian yang 3 adalah kompetensi pertanyaan yang berbobot. Kira-kira 3 kompetensi itu insya Allah akan saya coba gali dari coach saya. Terima kasih Pak. Baik. Dari 3 kompetensi yang tadi Pak Abu sudah sebutkan, kira-kira adakah kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Iya, terima kasih Pak Oki. Dari ketiga kompetensi ini saya akan coba tekankan Pak ya. Artinya yang perlu sangat ditekan adalah saya kira menurut saya adalah yang pertama Pak, mindfulness. Karena apa? Kita melakukan sesi ini otomatis kita perlu kedua belah pihak ini selalu hadir dalam pembicaraan ini supaya tertangkap apa sih apa yang kita sepakati pada kesempatan kali ini begitu Pak. Kemudian mindfulness ya tadi. Kemudian ada nggak indikator ketercapaian bahwa Pak Abu sudah atau akan meningkatkan kompetensi mindfulness itu? Iya. Indikator ketercapaian mindfulness ini yang pertama tentunya saya mampu menghadirkan solusi. Artinya ketika coach saya ingin memecahkan sebuah masalah, maka coach ini mampu untuk menangkap umpan-umpan balik dari saya, sehingga karena kehadiran penuh ini beliau mampu menjabarkan atau mampu memunculkan ide-ide baru untuk memecahkan masalahnya seperti itu Pak. Kemudian beliau juga kira-kira mampu mempraktekannya dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Terima kasih Bapak Abu atas jawabannya. Baiklah Bapak Ibu ya. Setelah ini saya serahkan sepenuhnya kegiatan coaching kali ini kepada Bapak Abu sebagai coach. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas. Waalaikumsalam, Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Apa kabarnya, Bu Mas? Alhamdulillah, baik Pak. Ya, baik, Bu Mas. Pada kesempatan kali ini sudah kita menindaklanjuti apa yang sudah kita bicarakan kemarin, Bu ya. Ketika pertemuan, Ibu Mas katanya ingin ada beberapa yang perlu dibicarakan. Kira-kira agenda atau percakapan apa nih, Bu, yang akan Ibu sampaikan kepada saya sehingga saya bisa ya katakanlah memberikan sebuah pandangan atau juga arahan gitu Bu ya. Seperti apa kira-kira Bu percakapan kita seperti hari ini? Pak, saya tuh akhir-akhir ini ya banyak sekali pikiran Pak. Oh terutama masalah ini anak-anak murid saya Pak. Memangnya kenapa Bu anak-anaknya Pak ya, yang Ibu rasakan di kelas itu? Ini Pak, semakin hari ada saja Pak kenakalan yang mereka buat Pak. Oh iya, baik. Kalau percakapannya tentang anak-anak tentunya Ibu juga menginginkan Bu ya. Kira-kira menginginkan anaknya menjadi apa gitu ya. Kira-kira hasil dari percakapan kita pada sore hari ini kira-kira hasil apa yang buat anak Ibu yang bermasalah itu begitu? Ya jujur Pak, secara pribadi ya saya itu menginginkan ya anak-anak murid saya itu menjadi anak yang baik Pak. Menjadi anak yang baik, nurut dengan guru, patuh pada aturan sekolah Pak. Iya, itu harapan saya minimalnya menjadi anak yang baik lah Pak. Iya. Tidak pernah membuat ulah kepada temannya. Iya, oke. Jadi Ibu ya tadi kira-kira situasinya Bu ya, tadi katanya muridnya nakal gitu kan,
Nah, sekira-kira situasinya sekarang itu seperti apa, Bu? Anak-anak ibu itu yang nakal itu situasinya seperti apa? Coba gambarkan secara gamblang gitu, Bu ya. Iya, Pak. Situasinya sebegini, Pak. Jadi setiap hari di kelas saya itu, Pak, tiada hari tanpa anak yang menangis, Pak. Kadang satu hari itu ada 5 anak yang menangis. Dengan penyebabnya atau dengan pelakunya itu berbeda-beda anaknya. Ada yang karena menangis dibully temannya, Pak. Ada yang dijotos, ya. Ada yang main ini, ada yang ini main kekerasan, Pak, tanpa ada salah apa-apa langsung main pukul, ya. Terus juga ada juga yang usil, ya, misalnya pulpennya teman tuh lagi nulis tuh di itu, Pak, diambil secara paksa. Ada juga minta makanan teman, maksudnya nggak permisi dulu, langsung ambil aja gitu, itu anaknya langsung nangis, Pak. Jadi banyak sekali permasalahannya, Pak. Kira-kira, Bu, dari permasalahan itu ya, kira-kira apa yang mempengaruhi anak-anak ibu jadi seperti itu begitu? Tahu nggak Ibu, yang mempengaruhi anak jadi nakal, jadi suka apa ya, mengganggu lah katamu ya, mengganggu, bikin ribut di kelas, itu kira-kira apa yang mempengaruhi, Bu? Mungkin ini apa ya, karena HP, Pak. Oh, HP. Saya karena HP, karena memang kebanyakan di HP mereka belajar apa? Mereka belajar TikTok, Pak. Apalagi TikToknya itu kan banyak yang ini, Pak, yang tidak baik ya, mereka tontonnya. Contoh membuli itu, Pak, banyak dari TikTok ya. Terus juga banyak juga, Pak, dari pergaulan dengan rekan-rekan di rumah, Pak. Gitu ya. Jadi anak-anak pengen mempraktekkan, Bu ya. Iya, mempraktekkan yang tidak baik, Pak. Iya. Juga ini, Pak, mungkin karena gitu ya, didikan orang tua juga ya, ibaratnya kelakuan orang tua setiap harinya tidak baik ya, mereka contoh ya, akhirnya betul. Ada ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang tidak pantas, mereka ini lakukan di sekolah, Pak. Iya. Saya sebagai gurunya kadang malu, Pak. Iya, Bu ya. Iya, memang anak zaman sekarang seperti itu, Bu ya. Iya. Dari peristiwa itu, Ibu, punten, kira-kira sebenarnya yang diinginkan oleh Ibu ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang dengan Ibu, anak-anaknya mau seperti apa begitu? Ya, pengennya mereka itu, Pak, jadi anak yang baik lah, Pak. Tidak pernah ini ngomong kotor, ngomong kasar, terus menjahili teman, Pak. Apalagi melakukan hal-hal yang berbahaya, Pak. Betul. Kemarin saja, Pak, waktu saya melakukan latihan upacara, Pak, padahal saya ada di situ ya, sedang dalam pemantauan saya, Pak. Anak perempuan ditendang perutnya oleh anak laki-laki, Pak. Sampai menangis. Iya, ya Allah. Sampai pulang-pulang dia itu terkilir ini bagian perutnya tuh, Pak. Mungkin nirus saking smackdown itu. Iya, jadi tambah hari itu perlakuannya itu tambah ini saja, Pak. Membahayakan orang lain, Pak. Miris, Pak. Miris sekali, Pak. Iya, oke, Bu. Saya kira serem banget, Bu ya. Iya, Pak, bingung saya juga. Iya. Sebagai balik kelasnya tuh bingung ya. Jadi ya tadi Ibu menginginkan anaknya jadi baik, Bu ya. Tentu ini sebuah harapan semua orang, Bu ya. Ya Ibu ya memang karena pengajar ya tentu tujuannya ya anak Ibu menjadi anak yang baik ya. Soleh-soleha kata Pak Ustadz ya. Begitu, Pak. Iya. Kemudian Ibu kira-kira tadi menginginkan anak yang baik, Bu ya. Kira-kira hal apa yang bisa mewujudkan anak-anak Ibu jadi anak yang baik ini, Bu? Ya, pertama ya saya bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik ya, Pak, nasihat-nasihat Islami lah. Sebelum mengajar tuh saya memberikan nasihat-nasihat. Terus juga saya harus ini menerapkan budaya positif, Pak. Perlu diterapkan budaya positif, misalnya membiasakan 5S ya, Pak. Terus juga membiasakan saling membantu, saling 5S itu apa, Bu? 5S itu artinya salam, senyum, sopan, sapa, santun, Pak. Salam, memberikan salam dengan guru, dengan tetangga semak ya. Itu bagus. Sapa, menyapa. Salam, sapa, senyum harus banyak senyum supaya tidak terjadi ini, Pak, tidak jadi pertengkaran, supaya juga awet muda ya. Sapa dan sopan santun seperti itu, Pak. Iya, oke. Kira-kira Ibu ada gagasan lain untuk mewujudkan semua itu? Ya, paling ini, Pak, saya tuh ingin ya, Pak ya, ini ada ide ingin memanggil orang tua anak yang bermasalah itu, Pak. Karena kan sudah dinasehati, kadang tidak makan, Pak, nasihatnya tuh tidak mempan ya, ibaratnya tidak mempan ya. Terus juga pernah saya panggil ke kantor, Pak, untuk dibicarakan dengan kepala sekolah, dinasehati. Tapi ya tetap saja, Pak. Iya, nanti begitu lagi. Jadi
Saya ingin ya berkoordinasi lah dengan kepala sekolah untuk melakukan membuat surat pemanggilan orang tua ya, supaya orang tua murid yang bermasalah di sekolah tersebut ya dipanggil untuk diberi bimbingan atau arahan supaya bisa mengontrol anaknya, kelakuan anaknya supaya tidak meningkat Pak kenakalannya, karena memprihatinkan sekali Pak. Ya tadi Ibu mengatakan bahwa gagasannya adalah salah satunya memanggil orang tua Bu ya. Memang seharusnya Bu ya, kalau zaman saya itu anak-anak itu ya biasanya ya kalau sama guru itu paling nurut Bu ya. Tapi sekarang susah ya. Terbalik 180 derajat Pak. Maka memang harus ada gagasan yang tadi Ibu katakan bahwa ya memanggil orang tua lah, berbicara dengan orang tuanya kira-kira apa yang tepat untuk menangi anaknya. Artinya ibu di sekolah, bapaknya atau ibu bapaknya di rumah. Nah, dari untuk mengundang orang tua tadi itu Bu ya, kira-kira apa saja itu Bu yang perlu disiapkan begitu? Ibu sebagai wali kelasnya begitu. Tadi mengundang orang tua, kemudian juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, kira-kira apa saja itu Bu yang disiapkan supaya pesan Ibu tersampaikan begitu? Yang dipersiapkan ini Pak. Pertama ya langkah-langkahnya dulu ya Pak ya. Saya harus menghadap dulu kepada kepala sekolah sebagai atasan kan harus tahu ya. Jangan sampai langsung memanggil orang tua. Nanti kepala sekolah ini ada apa? Ada di kantor ya. Betul. Pertama saya berkoordinasi dulu, berbincang-bincang dengan kepala sekolah bahwa saya ini ada tujuan Pak untuk memanggil orang tua si A ya, karena kasus ini nih. Nah, yang kedua saya menyiapkan surat Pak, merangkai kata-kata yang baik yang kira-kira pantas ya untuk saya ketik ya, untuk dibuat surat ya. Terus juga saya ini menyampaikan surat tersebut secara langsung Pak. Nah itu yang terus juga saya harus mempersiapkan waktu yang tepat Pak. Karena waktu itu sangat penting ya, waktu yang tepat kira-kira tidak mengganggu pekerjaan wali murid dan juga pekerjaan saya selaku guru di sini Pak. Oh iya betul. Ya jadi tadi Ibu mengatakan bahwa yang disiapkan adalah tentu berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu ya. Dan memang kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab di sekolah. Ya beliau memang harus tahu Bu ya. Artinya ya kita ya sebagai bentuk sopan santunnya ya harus memberitahu Bu ya. Kemudian tadi juga membuat surat Bu ya. Surat yang apa tadi tuh? Surat undangan pemanggilan. Surat pemanggilan seperti Pak Bun tuh ya. Terasa sekali tuh. Dampaknya terasa itu. Kemudian nanti dari yang disiapkan Ibu itu ya. Artinya ya Ibu sudah siap dengan segala halnya gitu ya, untuk mengundang orang tua dan lain sebagainya. Kira-kira untuk memastikan hal itu apa yang Ibu lakukan begitu? Untuk memastikan bahwa orang tuanya bisa hadir nih, kepala sekolahnya bisa hadir juga. Kira-kira apa yang Ibu untuk bisa memastikannya ya mungkin caranya atau bagaimana? Caranya gitu? Ya bisa saya hubungi lewat selain memberikan surat tuh Pak. Nah terus saya bisa SMS-an, bisa ada waktunya kapan Bu. Bisa konfirmasinya lewat handphone Pak. Atau bisa juga saya meluangkan waktu untuk datang ke rumahnya supaya lebih sopan lah Pak terkesannya ya, kalau lewat HP kan tidak sopan ya. Kurang Bu ya, kurang etis Bu ya. Iya kurang etis. Bagus lah kalau gitu ya, setuju Bu. Bagus itu gagasan yang lumayan bagus, hebat lah. Artinya Ibu perhatian sekali. Walaupun memang bukan anak kita Bu ya, jadi kita punya tanggung jawab untuk membuat anak-anak kita menjadi anak yang baik lah. Kemudian Ibu apa ya kriteria apa ya kira-kira nanti yang akan disampaikan supaya ibu bapak dari anak-anak ini bisa menerima apa yang disampaikan Ibu gitu. Kira-kira apa ini yang disampaikan oleh Ibu? Maksudnya kriteria. Contohnya begini nih. Kan keberhasilan. Artinya begini Bu, kalau Ibu menerangkan taruhlah salah satu anak saja, kemungkinan orang tuanya tidak terima. Karena biasanya orang tua itu akan tidak terima kalau anaknya dijelekkan gitu. Kira-kira kriteria atau tahap-tahapan apa saja yang nanti Ibu sampaikan supaya orang tua itu mengerti, artinya apa yang disampaikan bahwa kejadian ini benar anaknya seperti ini, kemudian diminta bantuannya supaya selain di sekolah oleh ibu gurunya, nanti di rumah oleh ibu bapaknya seperti itu. Kira-kira apa caranya gitu Bu? Kriterianya yang paling saya itu apa sih? Memberikan ini gambaran dulu Pak, maksudnya memberikan gambaran kalau misalnya anaknya yang bernama si A itu ya tadi kejadiannya misalnya menendang perut anak tersebut, memberikan apa sih peristiwa, urian peristiwanya ya, gambaran peristiwa terjadinya ya, supaya orang tua tersebut kan paham, oh ya anak saya yang begitu. Nah terus yang kedua saya juga berhubung langsung dengan orang tua, saya juga meminta tolong kepada orang tuanya agar orang tuanya juga
harus bisa ini Pak, harus bisa menasehati, harus bisa membimbing ya pergaulan di rumahnya dan pergaulan dalam bergaul dengan teman yang tidak baik itu Pak, harus bisa dibimbing lah supaya jangan sampai itu memberikan nasihat-nasihat lah. Orang tuanya perlu peran dari orang tua juga dalam ini. Oke, Ibu, tadi Ibu mengatakan bahwa alternatif itu bisa disampaikan oleh orang tua ya. Ya, artinya orang tua kira-kira bisa menerima apa yang disampaikan Ibu. Artinya kejadian itu memang terjadi, walaupun memang banyak Bu, anak itu di rumahnya pendiam, penurut, tapi di sekolahnya ya seperti itu yang tadi Ibu katakan ya, nakal, kemudian juga saya kira meminta perhatian lah, seperti itu Bu ya. Saya kira seperti itu. Jadi alternatif tadi Ibu sudah bagus lah ya, artinya manggil orang tua, kemudian menyampaikan secara detail dan lain sebagainya. Kira-kira Bu, dari keberhasilannya nih, apa yang Ibu sampaikan itu 1 sampai 10 itu berapa itu ya kira-kira? Poin berapa rentangnya tentang keberhasilannya itu? Ya, rentangnya ya Pak ya, dikatakan berhasil ya minimalnya menduduki angka 8. Angka 8 Bu ya, artinya dengan mendatangkan orang tua lebih bagus lagi 9-10 Pak, minimalnya saja 8 lah. Sudah cukup bagus menurut saya. Iya, artinya ada perubahan saja sudah bagus Bu ya. Iya, bagus lah artinya. Oke Bu, kira-kira Bu kapan ini ya tindakan tadi Ibu untuk mengundang orang tua, mengundang kepala sekolah, kira-kira kapan? Hari ini kah? Besok kah? Bulan depan kah? Minggu depan kah? Kira kapan Bu ya? Terus siapa saja ini nanti yang selain 2 orang ini dari orang tua di kepala sekolah ini yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan penyampaian apa yang dialami oleh Ibu gitu. Ya. Rencananya saya lebih cepat lebih baik Pak. Pengen secepatnya Pak. Pengen setelah proses coaching ini berlangsung, saya pengen ini Pak. Pengen melakukan pemanggilan orang tua ya setelah melakukan bagus. Secepatnya lah. Agar segera diatasi permasalahannya ya. Kira-kira siapa yang perlu membantu Ibu nih? Kira-kira menurut Ibu cocok lah. Ini ada orang-orang yang harus membantu saya begitu supaya keberhasilannya 100%. Yang perlu saya libatkan atau yang perlu saya mintai bantuan pertama kepala sekolah Pak sebagai atasan saya. Yang kedua juga rekan sejawat Pak. Rekan sejawat dan juga ini peran orang tua Pak sangat penting Pak. Jadi mereka itulah yang harusnya mendukung Bu ya. Harus mendukung dari proses kegiatan tersebut Pak. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Saya kira bagus sekali apa yang Ibu tadi sudah munculkan dari permasalahan Ibu. Terima kasih, bagus Ibu. Artinya tindakan-tindakan itu ya perlu segera dilakukan Bu ya. Supaya apa? Ya kalau mau pembelajarannya tersampaikan, materi yang tersampaikan ya memang anak-anaknya harus siap Bu ya. Harus siap. Baik Ibu, apa yang kemudian hasil pertemuan kita kali ini, pembicaraan kita pada sore hari ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan Bu? Ya, banyak sekali hasil yang saya peroleh Pak dari coaching kali ini. Yang pertama ya saya sekarang sudah lega Pak. Sudah lega, ya sudah plong ibaratnya. Dari tadi saya memiliki permasalahan, sekarang sudah menemukan solusi Pak. Menangani kasus anak-anak yang bisa dibilang nakal ya Pak ya. Salah satunya saya melakukan rencana pemanggilan orang tua. Selain memberikan nasihat, rencana pemanggilan orang tua supaya orang tua itu tahu kelakuan anaknya di sekolah. Karena selama ini kan kalau anaknya tidak jujur orang tua itu tidak tahu kalau dia ini misalnya habis mukul temannya atau apalagi kan kelakuan yang salah, takut dia juga. Jadi dengan pemanggilan tersebut kan orang tua sudah tahu dan dengan begitu orang tua lebih mengawasi lagi anak-anaknya, kelakuan anak-anaknya apa seperti itu. Terima kasih Bu. Saya kira cukupkan Bu ya pertemuan pada sore hari ini. Nanti Ibu saya juga minta hasil Ibu dari kegiatan untuk tadi tuh ya yang apa Ibu paparan tadi tuh. Saya minta apakah kegiatannya berhasil atau tidak. Nanti kemajuannya sampai di mana atau tadi kekurangan yang perlu ditambah apa lagi, saya ya sekiranya mau tahu Bu ya, hanya kita sharing lagi lah ya. Iya Pak. Mungkin itu nanti saja Bu ya. Saya hubungi Pak Abu kalau ini ya sudah. Ya Ibu, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi Bu ya. Iya, amin Pak. Terima kasih Bu. Saya akhiri saja Bu ya. Terima kasih Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abu sebagai coach dan juga Ibu Masira sebagai coach. Adapun di sesi kali ini saya sebagai observer akan
menanyakan beberapa pertanyaan kepada Siap. Pak Abu. Siap. Baik, tadi Pak Abu sudah melakukan coaching ya, Iya. dan berperan sebagai seorang coach. Tadi pada saat melakukan coaching, kira-kira Pak Abu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apa? Iya. Tadi saya menginginkan coach ini hadir secara penuh. Dan alhamdulillah beliau secara mindfulness memaparkan apa yang menjadi permasalahan, dan alhamdulillah juga kita sudah ketemu ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Mas sendiri. Artinya yang saya harapkan dari pertemuan ini alhamdulillah tercapai, Pak. Tercapai. Baik. Saya juga perlu menyampaikan tadi hasil observasi saya terhadap Pak Abu sebagai seorang coach. Ya, kesimpulan dari saya yang pertama, Pak Abu sudah betul tadi berdasarkan pernyataan Pak Abu, penilaian secara mandiri tadi bahwa Pak Abu sudah hadir secara penuh dan kesadaran penuh untuk bisa melakukan coaching terhadap Ibu Mas Ria. Kemudian tadi saya perhatikan juga Pak Abu memberikan beberapa pertanyaan berbobot, kemudian dengan juga pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga ada timbul respon umpan balik yang positif. Selain itu, dalam hal tadi juga coaching, saya tidak melihat adanya judgement atau penghakiman dari Pak Abu. Saya rasa Pak Abu sudah melalui langkah-langkah tirta dengan baik dan juga bisa menerapkan langkah-langkah tirta ini dalam sesi coaching kali ini. Selanjutnya Pak Abu, ya kira-kira kompetensi apa lagi yang tadi sudah dikembangkan dan ingin dikembangkan lagi? Iya, yang perlu dikembangkan adalah tentu pertanyaan yang berbobotnya Pak Oki ya. Artinya karena apa, pertanyaan-pertanyaan berbobot ini ya saya kira sangat perlu sekali untuk menggali informasi dan juga sebagai acuan untuk memberikan sebuah solusi, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Abu sebagai coach, terima kasih Ibu Mas Ria sebagai coaching. Baiklah Bapak Ibu, sesi coaching kali ini sudah berakhir ya. Untuk mengakhiri sesi coaching kali ini, saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.